Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Kita masih di bab 4 tentang vektor di Rn. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi vektor di Rn untuk menghitung luas segitiga dan luas jajar genjang ya. Nah, jadi di bagian ini kita akan melihat aplikasi dari hasil kali silang pada hitungan luas dari jajar genjang dan luas dari segitiga. Nah, kalau teman-teman ingat di teorema 4.6 yang ada di video sebelumnya, di sifat yang ketiga bahwa A cross B, norm A cross B dikuadratkan sama dengan norm A kuadrat dikali norm B kuadrat dikurangi A dot B kuadrat. Seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ubahkan bentuk A dot B kuadrat ini bisa kita ubah jadi seperti ini kan. Yaitu norm A dikali norm B dikali cos alfa, misalnya sudutnya alfa ya, kita kuadratkan. Sehingga menjadi seperti ini. Ya kan? Nah, kalau misalnya norm A kuadrat dan norm B kuadrat ini kita keluarkan, berarti kan gini, norm A kuadrat dikali norm B kuadrat dikali, di sini kan jadi 1 ya, 1 min cos kuadrat alfa. 1 min cos kuadrat alfa. Nah, 1 min cos kuadrat alfa ini sama dengan sin kuadrat alfa. Ya kan? Berarti A cross B, norm A cross B kuadrat sama dengan norm A kuadrat dikali norm B kuadrat dikali sin kuadrat alfa. Berarti kalau kedua ruas kita akarkan, bisa menjadi persamaan ketiga. Norm A cross B sama dengan norm A dikali norm B dikali sin alfa. Nah, sekarang kita ingin menggunakan ini untuk menghitung luas segitiga dan luas jajar genjang. Nah, bentuk dari 0 ya, dari kali silang A dan B, itu bentuknya seperti apa sih? Kalau di slide sebelumnya, kita kan sudah membuktikan bahwa norm A cross B ini sama dengan norm A kali norm B kali sin theta. Nah, sekarang ini bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, misalnya kita punya dua vektor, vektor A dan B. Dari dua vektor ini, kita bisa membuat jajar genjang kan? Ini. Kita bisa membuat jajar genjang. Ini jajar genjang kan? Nah, untuk menghitung luas jajar genjang, ya jadi jajar genjang itu adalah dua segitiga sama sisi kan? Nah, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, sekarang panjang alasnya itu apa gitu? Ya, panjang alasnya itu apa? Panjang alasnya adalah panjang vektor B kan? Panjang vektor B. Nah, kemudian tingginya adalah ini. Bukan panjang vektor A loh, tapi sisi yang sebelah sini. Nah, ini tuh apa sih? Ini adalah panjang vektor A kali sin theta ya. Jadi teman-teman ingat aturan sin kostan ya. Jadi kalau sisi yang ini, jadi sin theta itu adalah depan per miring kan? Depan per miring. Berarti kalau misalnya kita mau mencari panjang ini, ya berarti panjang ini kan sin theta sama dengan panjang depan dibagi miring, depan sudut maksudnya ya. Nah, kalau kita kan ingin mencari yang si depan sudut ini kan. Depan sudutnya ini panjangnya berapa sih? Berarti kan panjang yang miring dikali sin theta. Panjang yang miring ini apa? Panjang yang miring ini adalah panjang vektor A kan? Berarti vektor A kali sin theta. Itu untuk mengetahui si tinggi jajar genjang ini. Sehingga untuk menghitung luas jajar genjang kan
alas kali tinggi, yaitu norm B dikali tingginya adalah norm A kali sin theta. Sehingga kita buat seperti ini, luas jajar genjang adalah norm A kali norm B kali sin theta. Nah, ini sama dengan norm A cross B. Ya. Jadi kita bisa cari A cross B, terus berapa nih normnya? Ini untuk jajar genjang. Gimana yang segitiga? Nah, kalau segitiga kan setengah alas kali tinggi ya. Berarti setengah alasnya ini adalah B tadi ya, panjang B. Tingginya adalah A sin theta. Berarti setengah norm A kali B kali norm B kali sin theta. Sama dengan setengah kali norm A cross B. Ini untuk luas segitiga. Contoh misalnya kita punya koordinat titik A, B, dan C sebagai berikut. Ya, ini A, B, dan C. Sekali lagi ini adalah koordinat titik, bukan komponen vektor. Ya. Nah, bedakan ya koordinat titik dan komponen vektor. Nah, sekarang gunakan hasil kali silang untuk mencari luas segitiga ABC dan luas jajar genjang ABCD. Nah, sebenarnya untuk membuat segitiga, kita bisa lakukan berbagai cara. Misalnya yang pertama kita jadikan A ini sebagai acuan. Ya, misalnya segitiganya seperti ini. A, B, C gini ya. Berarti di sini ada dua vektor, ada vektor AB dan vektor AC. Tadi kan kita baru tahu titik koordinatnya ya. Sekarang kita harus ketahui komponen vektornya. Dengan cara apa? Ya ini kan. B, titik koordinat B dikurangi titik koordinat A untuk yang AB. Ya berarti 4 kurangi 1. Ingat ya, ini materi yang di awal-awal ya. Di awal-awal bab 4. 1 dikurangi min 1, kemudian 0 dikurangi 2. Oh, komponen vektornya ini. Kemudian kita cari A, C, vektor A ke C. Berarti kita menghitung komponennya itu C min A. Berarti kan 2 kurangi 1, 3 kurangi min 1, 3 dikurangi min 2. Hasilnya 1, 4, 5. Ini adalah komponen vektornya. Nah, untuk menghitung segitiga, luas segitiga, berarti kita bisa menghitung determinan matriks urut 3x3 ini kan. Ya, kalau pakai sarus boleh, pakai ekspansi kofaktor boleh. Sehingga hasil cross produknya ini adalah 2i 13c plus 10k. 2i min 13c plus 10k ya. Oke. Nah, berarti luas segitiganya kan setengah dari cross product. Setengah dari norm A cross B. Ya kan? A cross B-nya kan ini. Tinggal kita hitung normnya berarti 2 kuadrat 4 ditambah min 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Oh, berarti luas segitiga itu adalah setengah akar 273. Tuh, ini untuk cara pertama. Ya. Kalau luas jajar genjang yang dibentuk oleh ABCD, gitu ya, misalnya di sini ada lagi. Ya, berarti ya akar 273. Nah, sekarang kalau misalnya yang B-nya ini kita jadikan acuan. Berarti misalnya ada vektor B ke A dan vektor B ke C. Vektor B ke A berarti kita hitung komponen dari B ke C. Ya, berarti C min B ya. C min B. Oh, yang B ke A dulu ya. Berarti A dikurangi B. Berarti 1 kurangi min 4, min 1 kurangi 1, min 2 kurangi 0. Hasilnya ini. Untuk BC, komponen vektornya ini. Nah, sehingga kalau kita mau mencari luas segitiga, kita cari dulu kan. Luas segitiga kan setengah kali norm A cross B. Sehingga kita cari A cross B dulu. Untuk mencari A cross B, kita pakai metode misalnya metode sarus atau ekspansi kofaktor ya, hitung determinannya. Nah, hasilnya sama nih determinannya.
Nah, untuk luas segitiga berarti setengah dari si panjang A cross B ini. Setengah akar 4 ditambah 169 ditambah 100, oh setengah akar 273. Nah, untuk jajar genjangnya berarti kan alas kali tinggi ya, 200 akar 273. Gitu ya, untuk menghitung luas segitiga dan luas jajar genjang.